Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Madrasah Ibtidaiyah? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Agus ada gambar. Nah, coba tebak apa hubungan pada kedua gambar ini? Ya, betul, pinter. Jadi gambar pertama itu adalah di pagi hari ketika matahari terbit, kita disunahkan untuk sholat duha. Dan yang kita pelajari pada hari ini adalah surat Ad-Duha, yakni matahari naik sepenggala. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya adalah memahami arti dan isi kandungan Quran surat Ad-Duha, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ad-Duha, menyajikan isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini mampu membaca Quran surat Ad-Duha, mampu melafadzkan Quran surat Ad-Duha, mampu menerjemahkan Quran surat Ad-Duha, mampu menuliskan isi kandungan Quran surat Ad-Duha, mampu melafalkan Quran surat Ad-Duha, mampu menulis ayat-ayat Quran surat Ad-Duha, dan yang ketujuh mampu menyimpulkan isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Ayo kita baca bersama-sama surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha ini artinya waktu duha atau matahari naik sepenggala. Terdiri dari 11 ayat, termasuk urutan ke-93, yakni setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Diturunkan setelah surat Al-Fajr dan termasuk surat Makkiyah. Dan nama surat Ad-Duha ini diambil dari kata Ad-Duha di ayat pertama. Nah, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Ad-Duha. Jadi semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terdapat sebab diturunkannya wahyu tersebut. Sebab diturunkannya surat Ad-Duha yakni dalam masa panjang Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam, di mana setiap hari Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril, dan pada waktu itu ada masa kekosongan turunnya wahyu. Sudah beberapa lama wahyu tidak turun. Rasulullah pun sedih karena wahyu tak kunjung turun selama beberapa hari. Dan berita itu didengar oleh kalangan kaum kafir Quraisy. Kalangan kafir Quraisy melihat ini sebagai kesempatan untuk menuduh dan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan datanglah wanita kafir
yakni istri Abu Lahab, sambil mengejek Rasulullah, berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Tuhanmu telah membencimu." Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan diterima oleh Rasulullah SAW, akhirnya Allah menurunkan satu surat, yakni surat Ad-Duha yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Isi kandungan dari surat Ad-Duha ini, pada ayat 1 dan 2 Allah bersumpah menggunakan dua waktu yang berlawanan, yakni waktu duha dan waktu malam, yang terdapat di surat 1 dan 2, wadduha wal laili, yaitu waktu duha dan waktu malam. Hal ini menjelaskan bahwa janji Allah tidak berbatas waktu dan pasti terjadi. Pada ayat ketiga memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Pada ayat keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Dan pada ayat kelima Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah kelak di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Pada ayat ke-6 menceritakan keadaan Rasulullah sebelumnya, yaitu sebagai seorang yatim di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaganya. Dan pada ayat ke-7 masih menceritakan keadaan Rasulullah yang sebelumnya, yakni sebagai seorang yang bingung dengan peradaban Arab waktu itu yang kurang baik, seperti menyembah berhala, suka berperang, dan yang lain-lainnya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada yang kebenaran. Pada ayat ke-8 menceritakan keadaan Rasulullah sebelumnya, yakni sebagai seorang yang kekurangan, ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang dan lain-lain, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Pada ayat ke-9 yakni perintah melindungi anak yatim, yaitu dengan cara tidak mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim, serta perintah untuk mengasuh anak yatim. Pada ayat ke-10 perintah bersikap baik terhadap peminta-minta, yakni tidak boleh membentak, meledek, dan bahkan merendahkan harga dirinya. Terhadap peminta-minta juga dilarang untuk mengusirnya dan menyakitinya dengan perkataan yang kasar. Pada ayat ke-11 perintah mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain dengan cara menyebut, mensyukuri, dan mengingatnya. Menyebut nikmat Allah bukan bertujuan untuk riya atau sombong, melainkan sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada surat Ad-Duha ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara waktu, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ketiga, larangan sewenang-wenang kepada anak yatim dan merendahkan peminta-minta. Dan yang keempat, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam surat Ad-Duha ini. Yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim. Yang kedua, mendapat petunjuk saat beliau kebingungan. Dan yang ketiga,
mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Jadi itu tadi anak-anak penjelasan tentang materi surat Ad-Duha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita dan membuat kita lebih mengerti tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha. Pak Agus akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.